Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai 25 dengan tema waspada terhadap yang akan menangkap kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, secara umum bisa kita lihat firman Tuhan kita ini mengatakan bahwa ini ada satu penganiayaan terhadap murid-murid Yesus. Oleh sebab itu, ini merupakan satu peringatan terhadap murid-murid Yesus. Hal yang kedua, terlihat bahwa adanya satu perumpamaan, nasihat jalan keluar menghadapi masalah dan penderitaan. Sekaligus ini merupakan satu kekuatan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya untuk melayani di tengah-tengah masyarakat, untuk pemberitaan Injil, keselamatan di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus bisa kita lihat dalam firman Tuhan, pertama dan hal yang pertama yang Yesus katakan, lihatlah. Itu ayat 16. Lihatlah. Ini merupakan satu peringatan yang disampaikan Yesus kepada murid-murid. Yesus mengutus murid-muridnya dan mengatakan kepada mereka, lihatlah. Aku mengutus kamu bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Jadi ada satu perhatian yang harus dimiliki oleh murid-murid Yesus. Bahwa mereka itu bagaikan domba. Apa maksudnya? Bagaikan domba. Mereka itu adalah lembut, tulus, rendah hati, tidak berbahaya. Tetapi karena berada di tengah-tengah serigala, ada satu kecemasan karena akan dicabik-cabik oleh serigala. Serigala itu siapa? Adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak menerima murid-murid Yesus. Mereka itu dibagaikan, diumpamakan sebagai serigala, yaitu binatang buas, sebagai binatang pemangsa, pemburu. Jadi memang benar-benar sangat membahayakan dan sangat menakutkan. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dan ini sebagai satu nasihat, pertama, murid-murid itu harus cerdik seperti ular. Apa maksudnya? Harus pintar dan bijaksana memakai kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan yang bijaksana supaya mereka itu terluput dari bahaya serigala itu. Hal yang kedua, cerdik seperti merpati. Apa maksudnya? Ada ketulusan. Bahasa Yunani cerdik seperti merpati ini adalah akeraios. Berarti murni ataupun tulus. Jadi memang ini orang-orang yang melayani murid-murid Tuhan Yesus itu harus tulus. Walaupun berada dalam bahaya-bahaya. Orang Yahudi
memakai ataupun senang terhadap burung merpati ini karena mereka menganggap burung merpati ini adalah burung yang jauh dari kelicikan. Jadi memang benar-benar tulus. Nasihat yang kedua yang diberikan Yesus adalah murid-murid Yesus harus waspada terhadap semua orang. Kenapa Yesus katakan waspada? Karena ada dua hal. Pertama, ada yang akan menyerahkan murid-murid kepada majelis agama dan mereka akan menyesahkan di rumah ibadah. Murid-murid itu akan ditangkap dan diserahkan kepada majelis agama, dalam hal ini Sanhedrin, dan Sanhedrin ini akan mensidangkan mereka dan akan mengatakan bersalah di hadapan rumah ibadah. Rumah ibadah ini merupakan satu tempat perkumpulan untuk menginformasikan kepada anggota jemaat bahwa murid-murid ini bersalah dalam penyebaran akan Injil, bertentangan dengan apa yang dilakukan ataupun agama Yahudi. Hal yang kedua, murid-murid akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Jadi murid-murid ini akan seperti saksi di depan umum ataupun seperti alat bukti di depan umum. Mereka itu salah dan apa yang mereka lakukan itu terlarang sehingga tidak bisa diikuti dan tidak bisa menyebarkan akan ajaran Yesus. Itu yang terlihat. Hal yang berikut yang dilakukan adalah Yesus memberikan satu kekuatan. Ketika Yesus mengatakan bahwa waspada karena ada mereka yang akan melakukan kejahatan, maka Yesus memberikan satu kekuatan kepada mereka, yaitu jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Karena Roh Allah, kalau di firman Tuhan dikatakan Roh Bapa akan membantu untuk murid-murid bisa berkata-kata. Dalam hal ini tentunya memberikan satu pembelaan. Jadi tanpa murid-murid sadar, mereka bisa berkata-kata dengan baik. Mereka bisa berkata-kata untuk pembelaan diri. Karena Roh Bapa yang menggerakkan hati dan pikiran sehingga bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata pembelaan. Tentunya bukan hanya berbicara begitu saja, tentunya bukan hanya kata-kata begitu saja, tetapi keluar dengan hikmat yang bisa meyakinkan semua orang. Hal berikut yang terlihat di sini adalah Yesus juga mengatakan kepada murid-murid bahwa mereka akan dibenci karena Yesus. Dan inilah dasar kebencian karena Yesus. Mereka itu akan dibenci karena Yesus karena mereka tidak menerima Yesus. Mereka itu baik orang-orang Yahudi, penguasa-penguasa, raja-raja, pemerintah membenci murid-murid karena mereka menolak akan eksistensi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah yang turun di tengah
tengah dunia ini. Oleh sebab itu, yang harus ada kepada murid-murid yaitu harus punya kesabaran, keteguhan hati, serta keyakinan bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tuhan tidak pernah melepaskan mereka dalam kehidupan pelayanan mereka. Oleh sebab itu, apabila mereka ini orang-orang yang membenci murid-murid karena Yesus menganiaya murid-murid dalam satu kota, maka harus berpindah ke kota lain. Berarti mereka tidak menerima keselamatan di kota itu, mereka menolak keselamatan di kota itu, maka pindahlah. Hal yang kedua adalah jangan menetap, karena itu seperti memberi diri kita untuk tetap dibenci, tetap ditangkap dan dipenjarakan dan dibunuh. Sebaiknya pindah ke kota lain untuk pemberitaan firman keselamatan. Saudara-saudara, dalam pelayanan murid-murid akan dibenci, dihina. Seperti Yesus dibenci dan dihina, dituduh seperti Belzebul, demikian jugalah murid-murid akan dibenci, dihina, dan dituduh seperti Belzebul. Dalam arti kata bahwa memang akan ada penolakan-penolakan, tetapi tetap harus melakukan satu pelayanan-pelayanan di tengah-tengah kehidupan mereka setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini berbicara lewat tema kita, waspada terhadap yang akan menangkap kita. Pertama yang harus kita perhatikan adalah apa yang dimaksudkan dengan menangkap. Menangkap di sini itu mempunyai arti ataupun pengertian menyerahkan, menjatuhkan, menghina, dan menganiaya. Oleh sebab itu, mereka yang akan menangkap kita sebagai anak-anak Tuhan itu penuh dengan kelicikan dan penipuan. Jadi untuk menangkap kita, mereka penuh dengan kelicikan dan penipuan. Oleh sebab itu, yang harus ada kepada kita adalah kewaspadaan. Kita harus waspada. Karena apa? Sebagaimana dunia ini membenci Yesus, demikian juga dunia ini membenci kita. Kenapa dunia membenci kita? Pertama, karena mereka membenci Yesus. Kedua, karena alam berpikir berbeda dengan cara berpikir kita, yaitu keselamatan, kebenaran akan kasih. Dunia berpikir kebencian, penipuan, ketidakbenaran, dan penolakan-penolakan. Tipu muslihat. Jadi memang sangat berseberangan. Hal yang kedua yang harus kita lihat bahwa kalau kita berbicara tentang dunia, itu berarti dunia ini telah dikuasai oleh iblis. Kita lihat dasar bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis adalah kalau kita lihat pada Matius pasal 4. Pada waktu Yesus dicobai oleh iblis. Apa yang dikatakan di situ? Salah satu yang dikatakan oleh
iblis bahwa kalau kamu mengikuti aku, maka dunia dan segala isinya akan kuberikan kepadamu. Ini mengatakan bahwa memang benar-benar dunia ini dikuasai oleh iblis. Maka bisa dikatakan bahwa dunia ini telah menjadi sumber kejahatan. Sehingga kalau kita berbicara tentang dunia, maka kita berbicara tentang kejahatan. Dan ini harus kita waspada bahwa banyak kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita melihat seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa waspadalah kepada semua orang, maka itu juga berlaku kepada kita. Kita harus waspada kepada semua orang. Kita tidak tahu mana kawan, mana lawan. Kita tidak tahu siapa yang akan menangkap kita, siapa yang akan menjatuhkan kita, siapa yang akan menghina kita. Yang pasti kita harus waspada. Disinilah satu perbedaan yang cukup signifikan yang terjadi kepada bangsa Yehuda. Tidak ada kewaspadaan mereka, sehingga mereka berada dalam ketakutan, berada dalam kebingungan, dan melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sehingga mereka itu harus dihukum. Mereka jatuh, mereka itu dikalahkan oleh bangsa Babilonia. Mereka itu akhirnya ditawan oleh bangsa Asyur. Apa yang harus dilakukan? Bahkan dikatakan bahwa ketika mereka itu berada dalam kebingungan, berada di dalam ketakutan, mereka tidak mencari Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yeremia pasal 10 ayat 17 sampai 21. Bahkan bangsa itu dikatakan menjadi bangsa yang sunyi. Gembala-gembala lagi tidak lagi bertanya kepada Tuhan, tidak lagi mencari Tuhan. Mereka berada dalam satu ketakutan. Itu yang dilihat. Jadi kita memang khawatir, kita memang takut hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita harus hidup di dalam kewaspadaan dan hikmat, karena Allah akan memberikan itu kepada kita. Kita memang sekali lagi tidak tahu siapa yang akan menjatuhkan kita, siapa yang akan menangkap kita, siapa yang akan menganiaya kita, siapa yang akan menghina kita. Yang harus ada tetap waspada. Hikmat akan menuntun kita untuk bisa lebih memahami bahwa mereka yang akan menangkap kita. Kalau kita jatuh, berarti kita juga dipermalukan. Kita dihina. Dan lebih daripada itu, kita tidak akan hidup bersama-sama dengan Yesus pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Begitu hebatnya kuasa dunia terhadap kita. Untuk mengalahkan dan menangkal tentang kuasa dunia yang begitu hebat, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mempunyai keselamatan. Tuhan yang dapat mengalahkan kuasa dunia ini. Tuhan yang dapat menuntun kita. Tuhan yang bisa menolong kita. Kalau kita lihat dalam invokasio yang ada di Yunus pasal 2 ayat 9.
bisa dikatakan bahwa ini sama seperti Nabi Yunus mengatakan bahwa keselamatan hanya dari Tuhan, yang hanya bisa kita lakukan karena kita hidup dalam keselamatan itu puji-pujian dan persembahan kepada Tuhan, melakukan itu semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Waspadalah dan jangan khawatir, seperti apa yang dikatakan Yesus, Roh Bapa akan membantu berkata-kata ketika kita berada di dalam pergumulan, permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita khawatir, Allah akan membantu kita, karena Allah tidak akan membiarkan kita hidup seorang diri saja. Kenapa waspada menjadi penekanan? Apa sebenarnya fungsi waspada? Pertama, waspada itu akan mendeteksi ancaman resiko atau perubahan tak terduga sehingga kita bisa bersiap menghadapi, menangkal situasi-situasi yang ada. Hal yang kedua, kalau kita waspada berarti kita menjaga diri kita. Kita menjaga hati, pikiran kita, dan iman agar tidak terpengaruh negatif dunia. Keegoisan tidak ada dan juga tidak ada penyesatan. Jadi dengan kita waspada, kita akan lebih cepat mengetahui siapa yang akan mencelakakan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, untuk lebih kewaspadaan kita ini lebih hebat lagi, maka kita harus berdoa kepada Tuhan agar Dia membantu dan menolong kita, agar kita tetap hidup dalam keselamatan. Hiduplah dalam kewaspadaan agar kita terhindar dari berbagai-bagai mara bahaya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.